Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nah, pada kali ini kita akan menyambung dari video sebelumnya ya. Video sebelumnya kita sudah membahas sampai dengan tambah data. Oke, coba kita lihat. Pastikan sum ya, control panel sum untuk dijalankan apa aja dengan MySQL-nya. Dan hasil kerja kita pada video sebelumnya itu kita coba lihat dulu, localhost latihan. Nah, ini dia. Kerja kita kemarin kita sudah sampai ke tampil data ya. Ini tampil data. Kemudian kita juga sudah buat sampai dengan tambah data. Oke, ini sudah berhasil. Tanggal lahir kita buat date picker juga sudah berhasil. Nah, kali ini kita akan buat proses edit data. Ya, proses edit data itu kita lakukan per record, per baris. Ya, per baris akan kita lakukan, ini dia. Jadi kita buat edit data itu nanti di samping dari record ini. Sama dengan hapus atau delete. Edit itu kita buat khusus ya. Khusus. Kenapa khusus? Karena memang dia diperlakukan untuk satu record saja, kecuali keperluan lain ya. Jadi langkah-langkah untuk membuat edit ya, teman-teman bisa perhatikan. Ini saya masih di sini. Oke, ini saya close dulu ya. Ini di close. Oke. Saya akan konsep kembali dalam proses membuat atau langkah-langkah dari edit data itu. Yang pertama, kita harus membuat link khusus. Ya, atau kalau sering saya sebut link parameter, dia menggunakan parameter di halaman tampil data. Oke, itu yang pertama. Linknya khusus ya, tidak link sembarangan, bukan seperti link untuk berpindah halaman saja, tapi link ini kita gunakan parameter. Oke, yang kedua, setelah kita membuat link, kita akan membuat form. Ingat, form bukan from ya. Kita membuat form ubah atau edit data. Kita beri nama nanti edit data.php. Ini kita buatin namanya ya, edit data.php. Di edit data ini juga nggak sembarangan. Berbeda saat kita membuat form tambah data ya. Ini adalah form tambah data. Di sini hanya proses pembuatan formnya saja. Oke, teman-teman bisa perhatikan ini. Ya, di sini hanya form tambah datanya, sekedar form. Berbeda nanti saat kita buat untuk edit data. Edit data.php itu tidak hanya form. Ya, yang pertama itu ada form, ditambah nanti kode untuk menampilkan data. Ya, jadi udah ada form, ada kode untuk menampilkan data lagi di dalamnya. Jadi perpaduan antara tambah data ya dengan tampil data kita buat di sini. Oke, setelah itu yang ketiga kita akan membuat proses edit data. Nanti kita beri nama proses underscore edit.php. Nah, sedikit memang, tapi memang agak cukup lama ya. Untuk poin kedua nanti sangat membutuhkan proses yang lebih panjang ini. Oke, jadi kita langsung aja. Kita akan kerjakan di poin ke-1. Poin pertama adalah kita harus membuat link khusus atau link parameter di halaman tampil data. Jadi teman-teman silakan buka tampil datanya. Saya di sini kita buat di data mahasiswa. Ya. Jadi tujuan kita nanti ini ya tampil data ini ya. Tujuan kita akan membuat di sini proses ya. Kita buat di sini satu lagi headernya proses ya, tabel headnya proses. Di sini kita buat nanti edit. Oke, itu tujuan kita. Jadi cara membuatnya cukup mudah sebenarnya. Di sini kita tambahkan aja 1 TD. Ya. Untuk di TR pertama kita tambahkan TD, kita buat proses. Oke, tutup TD. Maka kalau di sini kita lihat hasilnya, dia akan tambah kemari. Ya, tinggal kita buat edit di sini.
Kalau itu cukup gampang ya, nggak banyak kita buat, cukup sekali aja dia akan mereload atau akan mengulang dia. Oke, kita coba buat. Di sini saya buat aja td, langsung saya buat gini, edit. Oke, teman-teman bisa perhatikan dia langsung ada. Oke. Ya. Jadi ini sudah ada teksnya, tinggal kita buat linknya. Kita linkkan bagaimana gitu. Nah, ini agar diperhatikan, ini sedikit saya besarkan ini. Ini saya hapus dulu. Ya, untuk membuat link parameter caranya seperti ini. Rep. Nah, saya ini kosongkan dulu ya. Saya kosongkan dulu. Edit, tutup A. Oke, ini sudah jadi link. Ya, ini sudah jadi link. Ya, kalau diklik nggak kemana-mana karena belum ada tujuannya ya. Rep tadi kan saya buat masih kosong ini kan, jadi nggak ada tujuannya. Tapi kalau ini saya buat misal ke aaa.php contoh ya, kan nggak ada itu aaa.php kita punya. Simpan dan coba perhatikan saat saya klik ini, dia akan menuju ke aaa.php. Nyatanya aaa.php tidak ada, maka hasilnya not found. Karena nggak ada aa.php. Hasilnya seperti ini. Udah bisa dipahami konsep dari link ya. Oke, berikutnya kan nggak mungkin kita buat AAA. Kita buat apa? Kita buat kemana? Ya, coba diperhatikan ya teman-teman, perhatikan. Kita akan membuat link ini ke mana tadi, ini ya. Membuat link parameter kemana? Ke form edit atau form edit data.php. Ya, jadi kita buat link kemana? Ke edit data.php. Maka kita buat seperti ini linknya, edit underscore data.php. Nah, pertanyaannya, sama nggak ini dengan aaa.php tadi modelnya? Sama. Ini hanya link biasa. Ini belum link parameter. Ya, link parameter kita harus membuat. Ya, kita harus membuat model ini. Di mana ada tanda tanya ya? Di mana? Apa yang menjadi primary key? Yang menjadi primary key yang kita pilih. Di mana nim sama dengan, kita kopikan ini sampai kemari. Karena nim udah tampil, langsung kita pastekan aja kemari. Nah, sebentar. Oke. Inilah disebut link parameter. Perbedaannya di mana? Ini sudah saya simpan dan coba kita lihat kembali. Kalian bisa lihat di bagian pojok bawah ya. Pojok bawah ini bisa dilihat nanti. Mungkin keluar, dia ada keluar. Oke, ada keluar ya. Oke, ini oh iya pas. Coba kita lihat ya. Saat saya arahkan kemari edit, maka tulisan di bawah sini, atau langsung aja lah saya klik. Kayak saya klik ini ya. Yang kedua aja ya. Klik. Nah, ini saya blok. Kalian bisa perhatikan apa hasilnya saat saya blok ini. Link hasil dari link parameternya. Nah, nampak? Ya, di sini perhatikan localhost latihan edit data.php, benar ya? Pas sesuai dengan kita pilih tadi, di mana nim sama dengan 20 210 357. Itu punya siapa? Kan gitu. Itu punya si. Oke, jadi saat kita lihat ya, di sini kita lihat dia menuju ke edit data.php dengan nim yang sudah ditentukan. Nah, itu milik siapa? Itu milik si Karina. Ya, nggak tahu ya, mungkin benar atau salah. Ini milik Karina. Dan nanti yang teredit adalah data si Karina. Ini satu baris ini akan teredit nanti. Akan dikasih pilihan untuk diedit. Oke? Berarti link kita sudah berhasil. Langkah pertama ya, kita sudah sukseskan. Untuk membuat link kita sudah beres. Berikutnya kita membuat ubah data. Ya, membuat form ubah data itu seperti kita membuat form tambah data. Ya, membuat form tambah data. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Ya, tapi kalau nggak pusing ya. Kalau pusing ya kerjakan manual aja. Kalau nggak pusing, kalian bisa copy aja nih data, tambah data yang di sini. Ya, ini bisa di copy dari sini form ini sampai dengan kemari. Ya. Ini bisa di copy dan bisa kita gunakan nanti.
Ya, cara termudah memang di copy biar cepat ya. Kita copy aja lah ya. Kita copy dan kita buat file, new file. Kita simpan dengan nama edit data.php. Nah, di sini kita buat HTML edit data. Nah, di sini kita buat H2 dulu, H2 edit data. Oke, pastekan. Nah, simpan. Coba kawan-kawan perhatikan. Kalau saya klik edit di sini, nah tampil juga di sini edit data. Tinggal kita bagaimana mengisi data yang ada di sini. Ya. Nah, itulah makanya saya katakan tadi tidak cukup di formnya aja. Kita harus membuat kode untuk menampilkan data. Ya, kode untuk menampilkan data sudah ada, pernah kita buat di data mahasiswa. Ini dia kodenya sudah ada. Kalian tinggal copy aja nanti. Copy yang dari sini. Oke. Sudah di copy, masukkan kemari. Kalian bisa buat di mana terserah, di sini juga boleh. Nah, ini dia. Ya. Ini dihapus saja no-nya. Oke, kemudian while-nya dihapus. Nah, ini dia. Kita hanya membutuhkan data ini, tapi ada tambahan yang harus kita buat. Parameter yang kita kirim tadi itu harus kita terima di sini. Saya ulangi ya. Parameter yang harus dikirim tadi kita harus terima. Data yang dikirim apa? Data yang dikirim tadi itu adalah di mana NIM sama, inilah perbedaannya. Tadi kan cuma sampai di sini kan kalau link biasa kan. Ini saya buat ada tanda tanyanya tadi. Jadi di mana NIM sama dengan bla 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 bla, inilah parameter yang harus diterima. Ini data yang dikirim, maka harus diterimalah sama si edit. Kalau enggak, data enggak akan sesuai. Contoh, ini saya beri contoh ya. Di sini saya hapus placeholdernya. Nih, coba perhatikan dulu, nanti teman-teman bingung pula ya. Isi NIM kan, ada isi NIM. Isi NIM akan saya hapus ini, itu kan placeholder. Ini dia, saya hapus. Saya ganti jadi gini, value. Ya, saya ganti jadi value. Tinggal saya tambahkan datanya. Tinggal saya tampilkan datanya. Value misalnya AAA misal gitu. Contoh. Berarti yang tampil di sini menjadi value adalah AAA. Ini bukan placeholder lagi, berbeda ini sama ini. Nampak bedanya ya? Kalau ini langsung isian, langsung nilainya. Sementara yang ini hanya bayangannya saja. Ini kan kalau kita isi lain dia. Kalau ini enggak, ini langsung isinya. Paham ya? Jadi kita akan isi ini sesuai dengan data yang ada di dalam database. Saya beri contoh dulu, saya akan tampilkan data. Sama seperti ini. Ini apa? Ini NIM ya. Sama seperti data ya, tampil data. Panggilannya gini dia. Kita blok aja ini. Ya. Kemudian kita copy. Saya buat kemari value-nya. Maka secara logika ya, secara logika ini akan tampil datanya nanti. Tapi data mana yang tampil? Coba kalian perhatikan. Saya back ya. Ini saya refresh. Saya akan edit si bagian nomor 1, NIM-nya erter. Saya coba asal-asal kemarin ya. Klik. Apakah benar? Oh. Tunggu sebentar. Ada kesalahan. Oh iya, mohon maaf. Ini saya hapus tadi. Sorry, ini jangan dihapus. Yang ini nggak dihapus ya. Tadi saya hapus semua. Oke, ini saya buat lagi. Nah, nih. Oke, ini untuk pemanggilan D-nya ya. Sini kan kita buat D pemanggilannya. Oke, coba saya ulangi. Nah, yang tampil benarkah? Benar. Saya buat lagi sekali lagi. Benar, error yang tampil. Coba saya pilih yang kedua. Si 20 yang apanya 357. Saya edit. Yang tampil error lagi. Ini yang tampil error lagi. Ini yang tampil error lagi. Jadi semua error yang tampil. Yang tampil yang pertama aja. Berarti ini kan salah proses editnya. Link parameter kita sudah benar, tapi tidak diterima dengan baik. Maka hasilnya salah. Nah, bagaimana biar benar?
biar benar kita harus menambahkan sedikit penerima datanya. Jadi gini, kita buat gini, variabel apa ya kita buat ya, variabel ID gitu pun boleh lah ya. Variabel ID sama dengan variabel underscore get dari si nim. Ingat, yang kita kirim tadi di sini adalah where tanda tanya nim ya. Ini tanda tanya where ya. Di mana nim? Kan nim yang kita kirim kan? Paham ya? Yang kita kirim kan nim. Maka yang kita terima adalah nim. Kalau yang kita kirim tadi adalah nama, yang diterima adalah nama. Sudah paham? Kenapa saya pilih nim nggak nama? Karena nim adalah primary key-nya. Nama mungkin sama, primary key nim kan nggak mungkin sama. Maka saya pilih nim. Kalau misalnya di buku yang dikirim adalah kode bukunya kan gitu. Sementara ID ini kok ID Pak, terserah sih kalian mau buat apa. Misalnya mau buat A, B, C silakan ya. Yang penting sesuai dengan syaratnya. Saya buat ID biar gampang aja. Nah, di sini langsung aja nih saya hapus order by-nya, saya hapus. Bentar. Hapus semua. Oke. Di sini saya langsung buat where di mana nim sama dengan kutip 1 variabel ID. Nah, gini dia. Jadi ini secara dinamisnya, secara statisnya bagaimana nanti kan saya jelaskan. Ini saya rasa sudah bisa nanti nih. Kalau saya pilih enter, benar enter. Kalau saya pilih 57, yang tampil 57. Kalau yang saya pilih 1, yang tampil 1. Sesuai ya. Nah, itu dia hanya sedikit aja. Ya, ini secara nggak langsung gini nih. Select bintang from mahasiswa, tampilkan seluruh data dari dalam tabel mahasiswa di mana NIM-nya itu berapa gitu. Kalau dia secara statisnya atau secara codingnya buatnya gini aja. Misalnya saya ambil yang ini. Ya, saya ambil yang ini, saya copy kemari. Oke, saya simpan. Langsung ya, ini main langsung aja. Maka hasilnya bagaimana? Hasilnya kalau saya klik apapun yang tampil ini nanti. Ini pun saya klik yang tampil ini, yang ini saya klik yang tampil yang ini gitu. Jadi secara logikanya ini adalah pemanggilan NIM yang dikirim. Berarti sini yang paling tepat saya buat adalah variabel ID. Kenapa? Variabel ID adalah isian dari NIM yang kita kirim. Nah, itu sedikit rumit memang kalau kita ingin membuat edit. Ya, tidak semudah kita membuat tambah data. Edit ini ada proses logikanya di sini. Oke, ketika ini sudah clear, beres, maka tinggal mudah gitu. Tinggal mudah kita memasukkan namanya. Hapus aja segala placeholder yang ada di sini. Placeholder sini hapus, ganti jadi value. Nah, teman-teman tinggal copy aja nih. Copy, pastikan kemari. NIM ganti jadi apa di sini? NIM-nya nama. Jadi dia akan masuk kemari. Refresh. Saya cek ini. Oke, masuk ya. Kemudian Irawan masuk ya. Sesuai ya. Nah, sekarang alamat. Masih sudah mudah nih ya. Berikutnya untuk alamat placeholdernya hapus, tapi kalau untuk alamat sedikit berbeda. Mana alamat? Ini dia. Placeholdernya bisa dihapus karena nggak perlu placeholder lagi. Ya. Kemudian untuk alamat dia sedikit berbeda, yang kita buat itu di sini. Di antara teks areanya. Ini kita ganti alamat. Ya, kita langsung buat isiannya dan refresh, masuk. Sesuai. Kita coba data saya ini. Oke, masuk ya. Kemudian tanggal lahir sama, placeholdernya hapus saja. Saya tambah value, pastekan. Ini ganti menjadi TGL lahir. Oke, untuk agama, untuk saat ini saya gak usah jelaskan dulu bagaimana membuat pilihannya langsung tepat. Kita harus memilih aja lagi dulu ya. Ya, ini bisa sih kita perbaiki nanti. Tapi kita buat ini aja dulu. Dan jenis kelamin juga harus memilih kembali. Agar lebih nampak kelihatan baik, kita kasih apa ini required.
Required. Required itu apa? Required itu harus wajib diisi. Pernah mendengar istilah itu ya? Ini saya klik simpan. Ya, saya klik simpan. Kalau nggak di required, misalnya saya hapus gini. Nama saya required ya. Ini nama belum di required. Saya buat nama required di sini. Saya tambahkan kode required. Ya, required. Ini hapus aja juga nggak apa-apa. Seperti ini ya. Required. Simpan. Nah, ini sedikit berbeda. Coba diperhatikan. Ketika ini nggak ada datanya, saya klik simpan. Keluar gini pesan. Wajib diisi. Please fill out this field. Ya. Nah, itu fungsi dari required. Jadi harus diisi. Oke, ini saya hapus aja kembali. Ini saya required. Kemudian yang untuk jenis kelamin boleh nggak usah dulu. Nanti jadi bingung karena ada dua. Oke lah, saya rasa ini dulu. Sesuai kan? Sesuai. Edit. Oke, kemudian coba kita buat Irawan. Sesuai. Ya. Nah, jadi kita sudah sukses ya. Sudah sukses membuat tahap kedua, yaitu kita sudah membuat formnya. Dan kita juga sudah membuat kode untuk menampilkan datanya. Oke. Yang terakhir kita akan membuat proses ya. Proses edit data. Dengan nama proses edit.php. Ya udah gampang aja, kalau gini sudah mudah, kita langsung aja file, new file. Saya simpan dengan nama proses underscore edit.php. Nah, proses edit.php ini sebenarnya bisa kita buat di halaman sendiri, ya. Kita juga bisa buat di edit data sini. Terserah kita sih mau gimana. Terserah, kita buat di bawah ini juga boleh kodenya. Proses editnya kita buat di sini bisa. Kita buat di sini juga bisa. Ya. Oke, kita buat di sini aja di proses edit ya. Nah, langkah pertama, pastikan dulu form actionnya ini benar. Form action ini kan masih simpan data, kita nggak nyimpan data lagi. Kita kan edit data kan, maka harus kita ganti ini menjadi edit data.php. Ini saya simpan. Oke, ini dia sudah clear. Nanti dia, sorry, bukan edit data tapi proses underscore edit. Nah, ini dia proses underscore edit. Jadi waktu nanti dia diklik seperti ini, ketika diklik sih bukan simpan ya, coba kita ubah sedikit karena ngopi tadi. Jadi sama deh dengan yang simpan. Oke, ini kita ganti jadi edit. Oke. Tombolnya ini ya, jadi berubah edit data. Maunya kalau diklik nanti dia menuju ke proses edit. Nah, sudah tepat ini ke proses edit. Jadi tinggal kita buat coding di proses edit. Proses editnya bagaimana? Ya, ini codingnya ini langsung murni aja. Ya, cara termudah kita copy aja yang dari sini. Copy. Yang di edit data tadi kita copy, kita pastekan di sini. Oops. Nah, tunggu biar rapi. Nah, ini biarkan aja. Ya. Tapi sebelum ini kita langsung buat ini. Variabel name kita ganti. Ini kita ganti menjadi post name. Nah, sama seperti tambah data, proses tambah datanya, simpan datanya ini. Ini boleh kalian copy biar cepat. Di proses edit juga hampir mirip. Ini dipastekan di sini bisa ya. Oke. Nampak ya? Nah, jika ini sudah ya. Nah, ini kita buat datanya, kita ganti menjadi edit MySQL. Nah, ini kita langsung ganti nih. Hapus. Proses update gimana untuk kode SQL-nya? Update nama tabel. Nama tabelnya apa? Misalnya nama tabelnya apa? Saya lupa. Nama tabelnya itu
mahasiswa. Oke. Update mahasiswa. Set. Pilih field yang kedua. Field yang kedua apa? Field yang kedua itu adalah nama. Berarti langsung aja. Nama sama dengan kutip 1 variabel nama. Dah. Koma. Field berikutnya alamat sama dengan kutip 1 variabel alamat. Oke. Coba ini benar nggak nih kita. Oke, benar ya. Langsung berikutnya TGL lahir sama dengan kutip 1 variabel TGL lahir, koma, agama sama dengan kutip 1 variabel agama. Oke, koma, jengkel sama dengan kutip 1 variabel jengkel. Habis ya. Baru langsung where, di mana nim sama dengan kutip 1 variabel nim. Oke. Ini bisa dihapus. Dan kita coba lihat kembali kemari. Nah, ini dia. Kita sudah diberikan. Langsung aja di copy lah ini. Copy dan kita buat kemari. Oke. Simpan. Ini kita coba ya. Saya juga berharap ini masih salah. Mudah-mudahan ini masih ada yang salah. Kalau salah kita bisa introspeksi, bisa kita periksa kembali mana yang salah gitu. Mudah-mudahan ada yang salah, tapi kalau benar ya syukur juga. Coba kita tes dulu. Saya akan edit data si Widodo. Oke, saya ganti namanya itu menjadi Widodo Saputri misalnya seperti itu. Tanggal lahirnya rupanya tanggal 4. Dia Islam dan dia itu pria. Edit. Oh, masih salah. Ya, nggak terganti. Saya ganti lagi ya. Ini jadi 1, 2, 3, 4. Ini kita ganti jadi kemari. Ini gini. Oke ya. 1 tetap 1, tidak tergantikan. Maka apa? Ada sebuah kesalahan. Kesalahan ada di mana? Nah, kita lihat nanti kemari. Oke? Nah, coba kita periksa kembali ya. Oke, mari kita cek kesalahannya. Nah, oke, kesalahannya sudah ketemu ya. Jadi kesalahannya itu ada di bagian belakang ini, mungkin tadi terketik ya tanpa sengaja. Ini dihapus saja ya. Dan coba kembali kita uji ya. Jadi coba saya edit 1 tadi. Misalnya saya akan ganti 1, 2, 3. Oke, ini sudah terganti ya teman-teman. Jadi tadi sedikit ada saya ubah untuk edit data di sini. Ini saya ganti hidden ya. Kenapa saya ganti hidden? Untuk name atau primary key itu tidak bisa diubah ya. Nanti kalau dia diubah datanya tidak akan terubah. Nah, ini dia. Jadi kalau ini saya edit, sengaja name-nya ini saya hidden tadi, fieldnya seperti ini ya, saya jadikan hidden. Nah, jadi Pak, bagaimana biar tampil kembali? Mudah saja. Kita tampilkan dengan cara seperti ini. Kita copy aja yang ada di sini, kemudian kita pastekan di luar sini ya, sebelum BR. Nah, biar dia menjadi teks biasa saja seperti ini. Oke. Nah, kita uji kembali. Misalnya ini kita ganti. Nah, ini dia aja, hanya teks saja, tidak bisa diubah. Nah, ini dia ada wanita. Coba kita tes. Nah, dan ini sudah apa ya? Oke, mari kita uji kembali ya. Kita tambah data atau kita ubah aja langsung. Misalnya satu-satu ini kita ganti namanya itu menjadi Putra Dinata, misal seperti itu. Alamat Jalan Bangau. Ini contoh saja. Oke, nah seperti ini, misal seperti ini. Edit. Nah, jalannya sudah berhasil ya. Tampil datanya juga sudah terlihat. Nah, itu dia tata cara untuk edit data.
Nah, di video berikutnya kita akan membuat hapus data. Oke, ditambah dengan memperindah tampilan tabel ini agar lebih indah lagi. Mungkin kita akan tambahkan CSS dan kita mungkin akan membuatnya lebih baik lagi. Oke, itu aja pada video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya.